Beralih ke informasi lain, polisi akan menjerat para pemilik miras dan senjata ilegal di Kalijodo dengan proses hukum yang berlaku. Sayangnya, pada saat operasi penyakit masyarakat dilakukan, para pemilik kafe tidak berada di lokasi. Sekitar 66 kafe tempat hiburan malam yang dirazia di kawasan Kalijodo diamankan ribuan botol minuman keras yang diduga ilegal. Barang ilegal paling banyak ditemukan gudang miras di Kafe Intan yang diduga milik Abdul Aziz atau yang sering disapa Daeng Aziz. Selain itu, dalam operasi ini juga polisi mengamankan 3 orang yang dianggap pekerja seks komersial dan memeriksa urin dari para penjaga kafe untuk memastikan apakah mereka menjadi salah satu pengguna narkoba atau bukan. Sayangnya, saat dilakukan razia, sebagian besar pemilik kafe tidak berada di tempat. Di lokasi ini yang paling besar, Kafe Intan ini, ya, yang kami duga, ya, pemiliknya saudara A itu, kami temukan gudang miras, ya, cukup besar, dan juga senjata tajam, badik, samurai, anak panah dengan menggunakan ketepel, ya, tombak yang sangat berbahaya, yang berpotensi, ya, bisa mencelakakan orang lain. Ya. Ini ada beberapa pelanggaran pidana yang akan kami proses. Yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, yaitu tentang penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam ilegal. Ya. Ancamannya di atas 5 tahun. Nanti kami akan proses. Kami periksa saksi-saksi dengan cepat, kami tentukan nanti dugaan siapa pelakunya, pemiliknya dan sebagainya. Mirasnya juga kami akan proses, kami akan telusuri dari mana dan bagaimana distribusinya. Pemirsa, operasi razia penyakit masyarakat di Kalijodo ditemukan berbagai barang bukti minuman keras dan senjata tajam. Beberapa orang yang diduga pemilik kafe diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marshalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, apa kelanjutan temuan dari senjata tajam dan minuman keras saat razia tadi? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan dari ratusan senjata tajam yang berhasil ditemukan dan juga disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat, kali ini diindikasikan bahwa ini digunakan untuk hal-hal yang berbau kriminalitas, sehingga dari pihak kepolisian ini masih akan kembali menyelidiki lebih lanjut lagi terkait dengan temuan senjata tajam. Nah, untuk temuan-temuan yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat hari ini, ada 33 senjata tajam yang berhasil disita, ada 1 senapan angin, 436 anak panah yang diduga beracun, kemudian ada celurit, ada busur, dan ada senjata tajam lainnya. Bahkan tidak hanya senjata tajam saja yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, namun juga ada 9.000 lebih botol minuman keras dan 166 pack alat kontrasepsi. Tidak hanya itu, polisi pun juga mengamankan 9 pemilik kafe dan ada 3 orang yang positif ini menggunakan narkoba, sehingga ini juga diamankan oleh pihak kepolisian. Ada 2 orang yang menyimpan senjata tajam dan 3 pekerja seks komersial. Dari kasus ini, maka polisi akan terus mengembangkan lebih lanjut lagi dan menggali informasi dari 9 pemilik kafe dan juga beberapa orang lainnya yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya. Dan menurut Muhammad Iqbal, operasi penyakit masyarakat ini mengincar preman, kemudian juga narkotika, senjata tajam ini yang menjadi sasaran utama, dan hal ini dilakukan agar masyarakat yang berada khususnya di wilayah Kalijodo ini tidak terpengaruh oleh senjata tajam yang tadi berhasil ditemukan. Bahkan ia juga menyatakan bahwa dalam operasi penyakit masyarakat ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan rasa aman. Dan ini merupakan operasi penyakit masyarakat yang sudah dilakukan berkali-kali, tidak hanya di kawasan Kalijodo saja, namun juga di kawasan Jakarta lainnya. Dan menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Titon Karnavian menyatakan bahwa untuk penggunaan atau dengan adanya ribuan
pasukan tim gabungan yang dikerahkan hari ini dikarenakan bahwa di wilayah Kalijodo ini masih memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Dan berikut kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Juga kami mengamankan 9 orang pemilik kafe, 3 orang positif menggunakan narkoba, diduga narkoba, 2 orang menyimpan sajam, 3 orang PSK. Tentunya tidak berhenti di sini saja, semua yang kami amankan, baik itu barang-barang tadi maupun beberapa orang yang diamankan akan kami kembangkan. Prinsipnya akan kami lidik sampai ke ujung. Apabila terbukti melanggar aturan pidana, aturan hukum, kami akan proses hukum siapapun di belakangnya, siapapun orangnya. Itu prinsip. Karena kami tidak ingin... Sampai saat ini kawasan Kalijodo masih dijaga oleh ratusan aparat keamanan, baik itu dari pihak kepolisian, Polres, Polsek, bahkan juga Satpol PP. Ini masih terus menjaga di sekitar kawasan Kalijodo. Dan tadi berdasarkan juga pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kawasan Kalijodo ini masih akan terus dijaga hingga dipastikan bahwa kawasan Kalijodo ini steril. Bahkan setelah dilakukannya operasi penyakit masyarakat, bahkan juga setelah adanya surat pemberitahuan peringatan pertama yang diberikan kepada warga Kalijodo, saat ini kafe-kafe sudah ditutup semuanya. Bahkan tadi juga ada beberapa pemilik kafe dan juga karyawan ini kembali mengosongkan bangunan, khususnya kafe-kafe. Ini barang-barangnya semua sudah diangkut dan kondisinya pun saat ini semuanya sudah tutup dan cenderung lebih steril dan tidak ada aktivitas lagi. Demikian, Zilvia. Marshalina, kita melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Pemirsa, ribuan personil disiagakan dalam operasi gabungan polisi dan TNI di kawasan Kalijodo. Ini merupakan operasi penertiban dan pembersihan yang kesekian kalinya berlangsung di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Egit Hapsari dari kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Selamat pagi, Egit. Bisa Anda jelaskan fokus operasi pagi hari ini dan situasi terkini di sana seperti apa, Egit? Ya, selamat pagi juga Widya. Saat ini kami masih menunggu kehadiran dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Tito Karnavian di lokasi Kalijodo yang akan menjadi lokasi operasi gabungan pada hari ini. Adapun saat ini sudah ada sejumlah personel kepolisian dan juga personel Satpol PP dan juga TNI yang masih berjaga di Kalijodo dan menanti kehadiran dari Kapolda Metro Jaya beserta sejumlah awak media yang juga menanti kehadirannya. Adapun dalam operasi ini memang dikerahkan personil dalam skala yang cukup besar, yakni ada 6.542 personil gabungan yang akan dikerahkan pagi ini. 2.732 diantaranya adalah Satgas dari Polri dan 700 diantaranya Satgas Res dari Polri. Sedangkan untuk dari TNI sendiri ada 600 personil dan unsur dari Pemprov DKI Jakarta, Widya, ada 2.492. Jadi bisa kita katakan operasi gabungan kali ini merupakan salah satu operasi skala besar yang dikerahkan Polda dan juga Pangdam Jaya untuk mengamankan dan juga melancarkan upaya penertiban yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat ini di kawasan Kalijodo, Jakarta. Meski demikian, tadi Kapolda Metro Jaya dalam instruksinya pada saat apel gabungan di Polda Metro Jaya menegaskan bahwa meskipun Pemprov DKI menargetkan relokasi dalam waktu dekat ini, namun ini bukanlah operasi penertiban atau operasi penggusuran, melainkan operasi untuk memberantas sejumlah penyakit masyarakat yang ada di kawasan Kalijodo. Ya, Widya. Baik, Egy, tadi saya bertanya apa yang menjadi fokus dalam operasi gabungan kali ini, lalu juga berdasarkan informasi yang Anda pantau di lapangan, apakah ada begitu gerakan atau aksi-aksi yang akan dilakukan oleh warga Kalijodo sebagai bentuk penolakan, Egy? Ya, kami juga memperoleh informasi bahwa ada sejumlah warga wanita khususnya di kawasan Kalijodo ini yang akan melakukan aksi protes dengan bertelanjang. Namun informasi tersebut masih kami tunggu kebenarannya. Namun ada sejumlah antisipasi yang dilakukan untuk aksi protes yang direncanakan warga wanita tersebut. Di antaranya Satpol PP dari Pemprov DKI Jakarta sudah menyiagakan pasukan khusus wanita untuk menyiagakan aksi tersebut apabila jadi dilakukan oleh para warga wanita. Selain itu, Widya, memang operasi ini
lebih memfokuskan untuk memberantas penyakit masyarakat yang ada di Kalijodo ini. Ada 4 hal yang menjadi target operasi gabungan kali ini. Yang pertama adalah untuk memberantas minuman keras ilegal. Jika kita ingat 2 minggu yang lalu sempat ada kecelakaan yang diduga dilakukan oleh salah seorang pengemudi Fortuner yang menewaskan 4 orang yang baru saja datang dari Kalijodo ini, dan kemudian kecelakaan itu terjadi. Selain itu, selain minuman keras ilegal, Widya, ada juga sejumlah target lain dalam operasi ini, yakni adanya senjata tajam, premanisme, dan juga narkotika. Dan ini memang dilakukan oleh Polda dan juga Pangdam Jaya untuk melancarkan operasi penertiban yang akan digerakkan oleh Pemprov DKI Jakarta agar tidak ada oknum-oknum atau tindakan kekerasan yang nantinya dikhawatirkan akan menghambat proses relokasi. Dan untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri, Widya, memang sudah mengeluarkan surat peringatan pertama pada hari Kamis lalu, dan surat peringatan pertama ini berlaku 7 kali 24 jam yang nantinya akan habis tenggat waktunya pada hari Kamis depan. Jika nanti SP1 ini dihiraukan oleh warga, maka akan dikeluarkan SP2 yang akan berlaku 3 hari selanjutnya, dan apabila SP2 ini kembali diabaikan oleh warga, maka Pemprov DKI terpaksa mengeluarkan SP3 ataupun surat perintah pembongkaran. Widya. Baik, terima kasih rekan Egin Hapsari melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ribuan personil disiagakan dalam operasi gabungan polisi dan TNI yang digelar di kawasan Kalijodo. Ini merupakan operasi penertiban dan pembersihan yang kesekian kalinya berlangsung di kawasan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marvin Sulistyo dari kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Marvin, sejauh ini bagaimana operasi gabungan di sana? Sylvia, seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya saat ini, untuk operasi masih terus berlangsung. Ini merupakan operasi yang kesekian kalinya berlangsung di kawasan Kalijodo. Saat ini masih ada sejumlah satuan yang masih memeriksa di beberapa warung-warung yang ada di Kalijodo ini. Beberapa warung memang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, ataupun ada warung yang masih tutup atau masih ada pemilik di dalamnya. Namun dari satuan kepolisian maupun juga dari gabungan satuan lainnya di sini mulai melakukan penggerbekan atau masuk ke dalam warung tersebut untuk memeriksa adanya sejumlah temuan-temuan yang dinilai ilegal, Sylvia. Di antaranya adalah adanya miras, kemudian ada senjata tajam, narkotika, dan juga premanisme. Itu adalah 4 sasaran yang diharapkan akan dicapai oleh pihak kepolisian saat ini. Kami melihat hingga sampai saat ini pukul 9:05, kami melihat masih ada sejumlah polisi yang berjaga-jaga, dan ini merupakan satuan. Total personil ada sekitar 6.524 personil, pemirsa, di mana ada gabungan dari TNI, Pemprov DKI, Satgasda, Satgares, dan juga Direskrimum Polda Metro Jaya, serta berbagai satuan lainnya yang mulai berjaga sejak pukul 6 pagi di kawasan Kalijodo kali ini. Dan dari kami melihat juga ada sejumlah temuan-temuan yang sudah mulai didapati oleh pihak kepolisian. Kami melihat proses penggerbekan terhadap sejumlah warung-warung yang ada di sini, di mana sebelumnya jika kita melihat ada temuan dari Direskrimum bahwa sudah ada yang minim temuan dari miras ataupun juga temuan-temuan lain seperti narkotika ataupun lainnya. Namun tadi kami mendapati pada operasi kali ini, operasi pekat kayaknya atau operasi penyakit masyarakat kali ini, ada sejumlah orang yang diduga terindikasi terkait narkotika ataupun juga minuman keras. Kami mendapati ada berkerat-kerat minuman keras dan didapat dari warung yang sudah ditinggalkan pemiliknya, sehingga kepolisian pun terpaksa harus menggeledah dalam masuk warung tadi. Dan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian juga sempat menyatakan bahwa operasi kali ini memang akan difokuskan di beberapa titik, terutama di Kalijodo ini, dengan pengamanan ekstra. Tentunya ini untuk mengantisipasi jika adanya ancaman-ancaman ataupun juga sempat ada keributan dari yang sempat muncul beberapa saat yang lalu. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian. Ada kafe-kafe yang tutup di sini, kita akan buka. Bersama-sama disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, RT, RW, camat, lurah, karena undang-undang membolehkan penyidik dan penyelidik kepolisian untuk melakukan penggeledahan. Ketika tidak ada orangnya, kita bisa melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh minimal 2 orang tokoh masyarakat setempat, ya. Nah, ini kita akan lakukan, kita periksa kafe-kafe yang buka maupun yang tutup. Yang tutup kita akan periksa juga apakah ada mirasnya, ada senjata tajamnya, ada narkotiknya. Ini kita akan bersihkan semua dan kita lakukan proses hukum. Saya kira itu. Sylvia? Marvin, apakah operasi ini akan rutin dilakukan di kawasan Kalijodo? Sesuai
Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, maka dinyatakan bahwa operasi ini akan terus dilakukan baik itu dalam jangka SP1 yang mana ini akan terus dilakukan selama kurang lebih sampai dengan Kamis mendatang, bahkan sampai dengan masa penggusuran di mana pada tanggal 29 Februari mendatang. Dan ini penertiban kali ini akan terus dilakukan tentunya dengan menyiagakan sejumlah pihak baik itu bisa gabungan seperti hari ini ada TNI, Satgasda, Satgares ataupun juga beberapa satuan lainnya, atau bisa bekerja sama dengan jumlah yang bisa lebih minim ataupun lebih banyak dibandingkan dengan hari ini. Dan terkait juga dengan adanya ancaman dari sejumlah pekerja seks komersial yang mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa, ini pihak kepolisian pun juga sudah menyatakan sudah memberikan antisipasi berupa satuan polwan yang sudah siap menjaga dan siap untuk adanya sosialisasi lebih lanjut jika adanya ancaman tersebut benar-benar terrealisasi pada hari ini. Dan demikian laporan kami dari Kalijodo, kembali kepada Anda di studio, Sylvia. Arvin Sulistyo melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta.